Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Anitasari dari jurusan Tadris Matematika kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan matematika wajib kelas 10 materi pertidaksamaan nilai mutlak dan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita ke materi, maka kita harus mengetahui kompetensi intinya dulu. KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif, sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian KI 4-nya melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian matematika. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, dan membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK. KD-nya 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu 3.1.5 menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk AX ditambah B kurang dari sama dengan C dan nilai mutlak AX ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Indikator 3.1.6 menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kuadrat. Kemudian KD 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Indikator pencapaiannya 4.4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. 4.4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk AX ditambah B kurang dari sama dengan C dan nilai mutlak AX ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kuadrat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kemudian materi yang pertama yaitu pertidaksamaan nilai mutlak untuk AX ditambah B kurang dari sama dengan C dan nilai mutlak AX ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Nah, kita menuju ke contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurangi 1 lebih besar dari nilai mutlak X ditambah 4. Nah, bentuk nilai mutlak Fx lebih besar dari nilai mutlak Gx kita ubah ke bentuk Fx ditambah Gx dikali Fx dikurangi Gx lebih besar dari 0. Maka soalnya tadi nilai mutlak 2X dikurangi 1 lebih besar dari nilai mutlak X ditambah 4. Nah, ini masing-masing ruas kita kuadratkan. Yang ini kita kuadratkan, terus yang ini kita kuadratkan. Maka menjadi 2X dikurangi 1 kuadrat lebih besar dari X ditambah 4 kuadrat. Kemudian ya ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri.
T, maka tandanya positif menjadi negatif. Sehingga 2x dikurangi 1 kuadrat dikurangi x ditambah 4 kuadrat lebih besar dari 0. Kemudian ini kita operasikan terlebih dahulu menjadi 2x dikurangi 1 ditambah x ditambah 4 dikali 2x dikurangi 1 dikurangi x ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, bentuk ini itu sama dengan bentuk ini. Fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx lebih besar dari 0. Kemudian kita hitung 2x ditambah x sama dengan 3x min 1 ditambah 4 sama dengan 3, 2x dikurangi x sama dengan x min 1 ditambah min 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 5 lebih besar dari 0. Jadi 3x ditambah 3 kali x dikurangi 3 lebih besar dari 0. Maka 3x nya mendapatkan negatif 3, maka x nya sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Nah, berikut ini merupakan garis bilangan dari x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 5. Berhubung tadi tandanya lebih besar dari, maka yang diarsir adalah tandanya yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari soal nilai mutlak 2x dikurangi 1 lebih besar dari nilai mutlak x ditambah 4 sama dengan x sedemikian hingga x kurang dari negatif 1 atau x lebih besar dari 5. Selanjutnya, pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kuadrat. Tentukan nilai mutlak yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak x ditambah 2 kuadrat lebih besar dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 2 ditambah 6. Nah, ini nilai mutlak x ditambah 2 kuadrat lebih besar dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 2 ditambah 6. Nah, ini yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, maka tandanya positif berubah menjadi negatif. Maka menjadi nilai mutlak x ditambah 2 kuadrat dikurangi nilai mutlak x ditambah 2 dikurangi 6 lebih besar dari sama dengan 0. Misalkan nilai mutlak x ditambah 2 itu kita misalkan p. Nah, kemudian p ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam bentuk ini tadi, maka menjadi p kuadrat dikurangi p dikurangi 6 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, p kuadrat dikurangi p dikurangi 6 ini kita faktorkan menjadi p ditambah 2 dikali p dikurangi 3 lebih besar dari sama dengan 0. Maka p ditambah 2 sama dengan 0, maka p nya negatif 2 atau p dikurangi 3 sama dengan 0, maka p nya sama dengan 3. Nah, berikut ini adalah garis bilangan dari p sama dengan negatif 2 dan p sama dengan 3, di mana tadi tandanya lebih besar dari sama dengan, maka yang diarsir yaitu yang tandanya positif. Nah, untuk mengetahui positif negatifnya ini, maka kita bisa memisalkan atau memasukkan angka dengan menggunakan rumus yang ini. Misalkan ini kita ambil antaranya negatif 2 sama 3, itu misalkan kita ambil 1, maka p nya 1 tambah 2 itu kan 3, terus p dikurangi 3 itu kan 1 kurangi 3 negatif 2, berarti 3 dikali negatif 2, 3 kali negatif 2 itu negatif 6, lebih besar dari sama dengan 0. Negatif 6 lebih besar dari sama dengan 0 itu kan salah, berarti tandanya sini sini negatif, maka yang lainnya positif. Nah, sehingga p kurang dari sama dengan negatif 2 atau p lebih dari sama dengan 3. Nilai mutlak x ditambah 2 kurang dari sama dengan negatif 2 atau nilai mutlak x ditambah 2 lebih besar dari 3. Nah, ini kita operasikan masing-masing, maka kita operasikan dulu yang ini, nilai mutlak x ditambah 2 kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, ini kan kurang dari sama dengan negatif 2, maka dia itu tidak memiliki penyelesaian, tidak ada yang memenuhinya, maka kita mencari yang ini.
nilai mutlak X ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 3. Kita jabarkan menjadi X ditambah 2 kurang dari sama dengan negatif 3, sehingga atau X ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 3. Ini kita operasikan mendapatkan X kurang dari sama dengan negatif 5, dan ini dioperasikan hasilnya X lebih besar dari sama dengan 1. Nah, berikut ini adalah garis bilangan dari X kurang dari sama dengan negatif 5 dan X lebih besar dari sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 5 atau X lebih besar dari sama dengan 1. Selanjutnya, persamaan nilai mutlak dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini ada suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa berlari menempuh 1 mil adalah 9 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata ini. A. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. B. Selesaikan persamaan ini untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama yang ditempuh sekelompok siswa tersebut. Misalkan, yang A, misalkan catatan waktu siswa adalah X menit. Maka kita bisa memodelkan situasi nyata ini dengan persamaan nilai mutlak X dikurangi 9 sama dengan 1. Karena X tadi kita misalkan menitnya, terus yang 9 tadi 9 menitnya, terus 1 ini adalah 1 mil jaraknya yang ditempuh. Maka bentuknya menjadi nilai mutlak X dikurangi 9 sama dengan 1. Kemudian yang B, untuk menentukan waktu tercepat dan terlama, kita tinggal menyelesaikan persamaan nilai mutlaknya. Maka nilai mutlak X dikurangi 9 sama dengan 1, X dikurangi 9 sama dengan 1, X sama dengan 1 tambah 9. Karena negatif 9 yang pindah ruas ke kanan, maka tandanya berubah positif, maka 1 tambah 9, X-nya ketemu 10. Terus selanjutnya, atau X dikurangi 9 sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1 ditambah 9, X sama dengan 8. Jadi, waktu tercepat siswa adalah 8 menit dan waktu terlama adalah 10 menit. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di sini disajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km, terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Nah, diketahui minimarket B tadi kan terletak pada kilometer ke-50. Misalkan X menyatakan letak minimarket baru pada jalan tersebut. Karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, maka kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak X dikurangi 50 lebih besar dari 20. Nah, berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh X dikurangi 50 lebih besar dari 20. Nah, kita pindah ruas ini 20, ini negatif 50 pindah ruas ke kanan, maka tandanya berubah positif. Maka 20 ditambah 50 sama dengan 7. Maka X lebih besar dari 7, lebih besar dari 70. Atau X dikurangi 50 kurang dari 20. Ini negatif 50 nya pindah ruas ke kanan, maka menjadi positif. Maka negatif 50 nya ini kita operasikan dulu, maka X nya ketemu X kurang dari 30. Jadi minimarket baru tersebut dapat dibangun di jalan dengan letak kurang dari kilometer ke-30 atau lebih dari kilometer ke-70. Sekian pembahasan mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak dan masalah yang berkaitan dengan bersamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.